Ya, halo. Langsung mulai dulu ya. Ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua yang telah beberapa kali mengikuti maupun yang baru. Hari ini kita kembali ke Zoom lokal lagi ya. Setelah beberapa minggu yang lalu kita dengan tamu-tamu atau narasumber dari mancanegara ya, dari Kanada, dari Australia. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan topiknya yaitu pengenalan basic foundation Chu Son Le Wing Chun ya, dengan narasumber atau peraga dari tim Pak Albert dan teman-teman ya. Nanti kita bisa saksikan apakah itu bela diri Wing Chun dan apakah ada kesesuaian dengan Tai Chi yang dipelajari oleh para praktisi di ATNI. Nanti bisa ditanyakan atau bisa sharingkan ya. Sementara kita menunggu Pak Suharjono ya, yang masih dalam perjalanan, kita akan mulai dulu sesi perkenalan dengan Pak Albert. Ya. Silakan Pak Albert mengenalkan diri untuk memulai perkenalan apakah itu Wing Chun untuk beberapa teman yang belum mengenal aliran Wing Chun dan latar belakang dari Pak Albert sendiri dan temannya. Ya, silakan Pak Albert. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari teman-teman grup Tai Chi. Karena saya saya dulu juga praktisi Tai Chi ya. Ya di sini saya mau memperkenalkan Chu Son Le Wing Chun, mungkin konsep-konsep dasarnya seperti apa, dan saya ada pilihkan beberapa bagian juga yang agak mirip kayak Tai Chi gitu ya, supaya kita bisa nyambung gitu ceritanya gitu. Ya, karena di kita juga ada main rasa juga seperti di Tai Chi, main tempelan juga. Jadi mungkin ada yang bisa di-relate satu sama lain. Ya, jadi kita di sini saling sharing lah. Ya. Saya belajar Wing Chun itu mungkin total udah 20 tahun ya mungkin ya. Waktu pertama saya belajar itu di Australia. Waktu saya kuliah, nah di situ saya mulai perjalanan Wing Chun saya sampai sekarang ya. Jadi ya udah lumayan cukup tahulah tentang Wing Chun sedikit-sedikit lah. Ya. Chu Son Le Wing Chun itu sebetulnya nanti ada sejarahnya di slide saya juga ya. Jadi mungkin supaya nggak dua kali cerita nanti bosen lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau yang mau bertanya untuk pengenalan bisa di chat aja ya, nanti pas waktu yang tepat kita ajukan ke Pak Albert, nanti yang sesi tanya jawab live langsung di sesi terakhir ya, biar ya boleh. Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan di chat, nanti kalau memang waktunya tepat kita ajukan pertanyaan. Silakan lanjut aja Pak Albert. Ya, Pak Albert suaranya kecil ya kok? Oh, agak keras dikit, nggak apa-apa. Agak keras dikit. Ya. Agak keras dikit. Ya. Oke. Karena oke kita cerita dari mana? Mungkin sejarahnya dulu ya, sejarah Wing Chun ya. Jadi sejarah Wing Chun itu banyak sejarah yang mengatakan ini itu ya, kayak Wing Chun itu adalah kungfu buat yang diciptakan oleh perempuan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita tidak benar-benar mengetahui apakah itu benar atau cuma cerita. Oke. Tapi yang pasti Wing Chun itu sendiri asal usulnya itu adalah dari kungfu dari grup pemain opera di Guangzhou
Itu yang kita tahu pasti ya. Nah, konon katanya yang dari grup opera tersebut itu kan dulu kan pemeran wanita itu diperankan oleh pria juga gitu. Jadi nggak ada pemeran wanita kalau dulu ya. Nah, jadi Wing Chun itu kungfunya pemeran wanita di opera Guangzhou. Itu ceritanya, sejarahnya. Tapi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Cuma yang pasti ya mungkin di sini yang mau ditekankan dari sejarah itu adalah di mana Wing Chun itu kita itu bagaimana cara kita menggunakan badan kita secara efisien untuk menghasilkan hasil yang maksimum ya. Jadi makanya mungkin disebutnya kungfu perempuan lah gitu, kira-kira gitu. Tapi ya praktisinya ya bisa laki-laki perempuan ya. Bebas itu mah gitu. Kira-kira begitulah kalau sejarahnya ya. Nah, nanti yang terkenal itu di Fatsan itu namanya Dr. Leong Chan. Ya, itu yang kita tahu bahwa itu orangnya eksis dan benar-benar ada gitu ya. Nah, dari Dr. Leong Chan itu turun sampai ke Ip Man, ya Ip Man, Grandmaster Ip Man yang ada yang kemarin banyak di film-film itu. Ya, dari Grandmaster Ip Man turun ke murid-muridnya, salah satunya ya Bruce Lee ya gitu ya, dan juga banyak murid-murid yang lainnya juga. Dan Wing Chun itu tersebar karena Bruce Lee, jadi saudara seperguruannya Bruce Lee, sesiung-sesiungnya itu pada travel ke barat, ke Australia dan ke Amerika, di mana mereka mulai ngajar di sana gitu. Jadi Wing Chun itu bisa dikatakan di China juga ada, tapi juga di luar negeri juga dia berkembang juga dengan pesat sekali. Karena sudah dari dulu ya, itu udah perguruan itu bawaan dari sesiung-sesiungnya Bruce Lee itu udah ngajar di Amerika, di Australia, dan di Eropa. Gitu kira-kira sejarahnya. Kita mulai aja gitu ke slide-nya. Ya, silahkan mulai dari slide pertama tadi ya, yang mau di-sharing, silahkan. Oke, karena sebagian ada di sana supaya saya nggak cerita 2 kali ya. Ya. Bentar saya share screen. Teman-teman yang mau bertanya bisa di chat. Mungkin saya harus dijadikan host dulu kok. Saya nggak bisa share screen. Aduh, nggak bisa ya. Ini, bentar, saya jadikan host, nanti dibalikin lagi ya. Hostnya dipimpin Albert langsung, make host. Ya, nanti dibalikin lagi setelah masuk tanya jawab, setelah tidak ada sharing ya. Kebetulan hostnya nggak bisa masuk, jadi Albert langsung host sekarang. Ya, oke. Pak Suharjono udah ada kok. Mau ini dulu. Albert, kalau ada peserta masuk bisa di-admit sekali ya. Pak Suharjono masuk kelihatannya. Ya, Pak Suharjono udah masuk. Sudah, oh ya. Oh sebentar ya, silakan kita jeda sebentar ya, Pak Albert ya. Pak Suharjono silakan. Hari ini kita akan membahas atau bicara atau diskusi sharing dengan Pak Albert. Beliau adalah praktisi Wing Chun, meskipun dulu juga pernah mengenal Tai Chi, tapi mendalami sekali di bidang Wing Chun ya. Silakan Pak Suharjono kalau memberi pengantar sebentar. Oh iya. Jadi kita mulai dulu karena kebetulan waktunya udah jam 4 lebih. Kita mulai. Silakan Pak Suharjono kalau mau memberi perkenalan singkat dengan Pak Albert, silakan. Ya, selamat sore. Selamat datang kepada Pak Albert yang akan memberikan sedikit wawasan tentang ilmu bela diri Wing Chun. Ini yang di Bandung beda yang di Jakarta ya Pak Albert ya? Beda, saya sendiri. Ya, di Indonesia tuh ada beberapa ya. Ya, ini sangat baik sekali. Mungkin ya,
sedikit banyak ya semua ilmu bela diri toh pasti ada persamaannya ya. Dan Wing Chun itu terkenal juga ada suatu keunggulan ya yang kita tahu, yaitu Bruce Lee. Pertama dia belajarnya juga Wing Chun ya, akhirnya ke Amerika dia belajar macam-macam tapi dasarnya dari situ ya. Jadi enggak ada salahnya hari ini kita akan lebih dekat mengenal tentang ilmu bela diri Wing Chun ya. Ini untuk menambah wawasan kita. Terima kasih sekali sore hari ini bisa hadir. Saya mewakili ATNI ya, Aliansi PJJN Nasional Indonesia ya. Dan berterima kasih sekali ya atas kesediaannya meluangkan waktu untuk kita semua. Ya, Saya kira itu aja ya sambutan saya. Maka acara bisa diteruskan. Silakan ya. Ya, oke, saya teruskan ya. Saya share screen dulu sebentar. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oh ya, Oke. kelihatan. Oke, jadi saya di sini kita mulai ya. Pengenalan basic foundation dari Chu Shaolei Wing Chun ya bersama yang dibawakan oleh saya Albert Wangsawijaya, moderator Pak Yohanes, directed by Pak Suharjono. Oke, saya tadi udah cerita sedikit tentang sejarah ya. Saya nggak akan cerita terlalu banyak tentang sejarah karena kita nggak tahu apa yang benar-benar yang terjadi dulu gitu. Jadi saya lebih langsung saja kita bicara tentang karakteristik dari ilmu bela diri Kungfu Wing Chun. Wing Chun adalah seni bela diri yang lebih mengandalkan pada perkelahian jarak pendek. Strategi yang dilakukan adalah dengan membatasi ruang gerak lawan, sehingga lawan tidak bisa dengan mudah melancarkan serangan, sedangkan kita bisa dengan leluasa menyerang lawan. Ya, jadi kalau Wing Chun itu kungfunya jarak pendek, jadi bukan Changchuan, ya, tapi disebutnya Tuan Ta biasanya. Oke. Jadi kita bagaimana caranya mendekat dan membatasi ruang gerak lawan sehingga lawan tidak dengan mudah bisa melancarkan serangan, sedangkan kita bisa melancarkan serangan kepada lawan. Suara saya jelas, kalau misalnya kurang keras, tolong ini ya. Ya cukup, bisa keras Jelas. dikit nggak Pak? Keras sedikit. Ya. Lebih keras dikit lagi. Ya. Ya. Oke, next. Agak mendekat intinya. Ini ada yang angkat tangan nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, biarin ngasih salam aja ya. itu Pak Aming ya. Ngasih salam, ya Pak. Nanti kalau Kabar. bertanya mungkin bisa di chat. Ya. Nah, kita bicara silsilah atau lineage dari Chu Shaolei Wing Chun ya. Jadi Chu Shaolei Wing Chun itu adalah aliran Wing Chun yang berasal dari si kung saya, yaitu Robert Chu. Si kung Robert Chu adalah murid dari Hawkins Cheong. Ya. Silsilahnya bagaimana? Silsilahnya dari Yip Man itu ke Hawkins Cheong, dari Hawkins Cheong ke Robert Chu, dari Robert Chu ke Sifu saya, Sifu Alan Orr, dan ke saya. Ya. Si kung Robert Chu dia juga melakukan riset dan mempelajari aliran Wing Chun yang bukan berasal dari aliran Yip Man, yaitu Yip Kei San Wing Chun dan Kulo Wing Chun. Ya, itu dari Robert Chu. Kalau Sifu Alan Orr adalah salah satu orang yang pertama kali membawa Wing Chun ke arena combat sport seperti MMA, boxing, K1 dan lain-lain. Karena dia berkecimpung di area combat sport, dia juga belajar Brazilian Jiu-Jitsu ya.
Dia black belt juga di Brazilian Jiu-Jitsu dari Master Leon Nagel. Itu sejarah dari Chu Shaolin. Oke, kita langsung masuk ke konsep dasar ya. Jadi kalau kita bicara konsep dasar dalam Wing Chun itu, satu yang paling penting itu center line. Oke. Kedua, itu bagaimana pengontrolan lawan atau pengontrolan anggota tubuh lawan. Contoh konsep yaitu push the door, pull the door, sama wedge the door. Ya. Jadi dorong pintu, tarik pintu, dan jegal pintu. Jadi pintu itu maksudnya itu pertahanan lawan gitu. Jadi kita bisa dorong pertahanan lawan, kita bisa tarik pertahanan lawan, kita bisa jegal dia supaya dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Oke. Di sini saya stop sharing screen dulu, saya memperagakan dulu bersama murid saya ya. Kelihatan? Halo? Ya. Oke. Ya, ini murid saya Joe. Oke. So, center line itu kan, jadi kalau lawan kita tuh harus aware sama ini namanya center line. Jadi garis tengah ini. Ini di dalam Wing Chun sangat penting sekali karena bagaimana kita menguasai center line lawan. Itulah yang membuat kita lebih unggul daripada lawan kita. Ya, jadi saya tadi cerita pengontrolan anggota tubuh. Jadi kalau di dalam Wing Chun itu bagaimana kita itu mengontrol tubuh lawan, tangannya saya kontrol. Jadi dia nggak bisa nyerang. Ya, saya yang bisa nyerang. Dia nggak bisa nyerang. Ini salah satu konsep pengontrolan tubuh lawan. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Ya, jadi saya ngontrol lawan itu saya bisa ngontrol tangannya, saya bisa ngontrol badannya, ya, saya bisa ngontrol kepalanya, banyak hal yang saya bisa kontrol. Saya bisa kontrol kakinya, ya. Jadi bagaimana sesuai dengan yang tadi saya bicara, bagaimana caranya supaya lawan tidak bisa leluasa bergerak, saya bisa leluasa bergerak. Oke, itu konsepnya dari Wing Chun. Maka dari itu, walaupun kita badannya kecil, kita bisa melakukan hal yang sama. Misalkan Joe bisa membatasi ruang gerak saya, oke? Dia bisa ngepin saya supaya saya tidak bisa bergerak, oke? Ya, saya mau mukul pun juga dia bisa pindah lagi dan menguasai yang lain lagi. Oke, tadi saya bicara tentang push the door, pull the door, sama wedge the door. Oke, so kalau dia on guard position seperti ini, nah ini tangan ini kan kita bisa anggap sebagai kalau di kita itu pintu, men, ya, atau bahasa Cantonese mun, ya. Nah kita tuh bagaimana kita membongkar pintu ini supaya kita bisa masuk ke lawan? Oke, satu adalah dengan mendorong, buka pintunya, mendorong. Kita buka, kita dorong pintunya untuk kita masuk. Oke, dua, kita tarik pintunya. Oke, ketiga, kita jegal pintunya untuk kita supaya bisa masuk. Oke, mungkin balik sebelah sini lebih gampang. Oke, kita dulu. Oke, satu, kita dorong pintunya. Dua, kita tarik pintunya. Tiga, kita jegal pintunya. Oke, nah itu konsep dasar dari Wing Chun. Kan nanti dari sini kita mau mukul, mau apa, bebas gimana kita. Dia nggak bisa kontrol. Dari sini kita mau makan di sini, nggak ada masalah. Oke, nah itu peragaan tentang konsep dasar Wing Chun. Sebentar, ini ada yang masuk. Oke, saya balik lagi ke share screen. Itu tadi
peragaan konsep dasar tentang Wing Chun ya. Sekarang kita teruskan. Nah, bagaimana cara untuk berlatih Wing Chun? Cara untuk berlatih Wing Chun itu kita ada jurus, forms, kita ada Chi-Sao, sensitivity training, sama seperti Tai Chi, kalau di Tai Chi push hand, Shui-So, kalau di kita ngomongnya Chi-Sao. Terus kita ada Core-Sao, Chi-Sao, and Clinch. Itu adalah perpanjangan dari Chi-Sao tersebut, lebih ngarah ke sedikit ke sparring. Nanti ada demonya. Terus ada sparring. Terus ada wooden dummy juga. Ya, jadi ini untuk berlatih Wing Chun tangan kosong ya, tapi nanti ada lagi yang senjatanya itu beda lagi. Oke. Oke, jurus ya, form. Dalam kurikulum Wing Chun itu ada 3 jurus tangan kosong yang harus dipelajari. Oke. Nomor 1 adalah Siu Nim Tao. Ini jurus dasar. Jurus ini digunakan untuk melatih bentuk tangan, posisi tangan, arah tenaga, dan lain-lain. Jadi di jurus ini itu kita footwork-nya itu masih diam, belum bergerak. Ya, karena kita lebih konsentrasi untuk melatih bentuk tangan kita, posisi tangan, dan arah tenaga. Oke. Jurus kedua yaitu jurus Tam Kyu. Ya. Jurus ini digunakan untuk melatih putaran badan, arah tenaga spiral, footwork, dan juga tendangan. Oke. Jurus ketiga yaitu Piu Chi. Piu Chi ini adalah jurus yang digunakan untuk melatih tenaga ledak kalau di kita fighting, kalau di Tai Chi juga mungkin ada fighting-nya. Juga di dalamnya termasuk pukulan sikut, ukuran jarak jauh dan jarak dekat. Oke. Nah, sekarang ini ada peragaan dari sifu saya. Saya langsung dari YouTube-nya aja ya supaya jelas. Nah, ini jurusnya. Ya, jadi dia statik. Dia belum menggunakan footwork, tapi dia tetap dalam koridor harus sung ya mainnya seperti di Tai Chi. Ya. Ini bagian pertama namanya snake hand. Nah, ini Tansao dan Puksao 3 kali. Ini untuk latihan aliran tenaga dari kaki menuju ke tangan. Ya, ini diulang 3 kali. Dia kalau di Wing Chun selalu main itu pasti kiri dulu, udah gitu kanan. Jadi selalu mulai dari tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri kita itu biasa yang lebih lemah daripada tangan kanan. Jadi kita latihannya tangan kiri dulu, sehingga supaya nanti lama-lama tangan kanan dan tangan kiri itu bisa mudah-mudahan bisa sama gitu, kelincahannya dan tenaganya juga. Ini part 3. Ini bentuk-bentuk tangan Wing Chun, Tansao, Jamsao, Tansao, 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 Pinsao, dan Palm Strike. Oke. Ya, jadi dalam satu jurus kelihatannya simpel ini, tapi di dalamnya banyak hal yang bisa dipelajari ya. Ini Bongsao, Jamsao, dan Palm Strike. Bongsao, Jamsao, dan Palm Strike. Ya, ini bagian penutupnya. Nah, ini chain punching-nya Wing Chun. Oke. Saya itu dari YouTube-nya supaya lebih jelas. Mudah-mudahan mungkin ada putus-putus sedikit, tapi nanti bisa dilihat lagi di YouTube ada. Ups.
Oke, nah kita bicara Cisau ya sekarang ya. Nah ini Cisau ini yang mirip-mirip kayak Tai Chi. Ini yang kita main sensitivity ya, dengan lawan kita. Nah, Cisau ini yang harus diperhatikan nih, saya bawa ini ada yang namanya Chu Sao Lei Wing Chun Mental Method. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit, tapi pakai Inggris ya, nggak apa-apa nanti bisa diterjemahkan. Yang nomor 1 Mun Fa Yin Fa ya. Jadi ini buat nanya. Nanya bisa digunakan, bisa dilakukan dengan tangan atau dengan tekanan atau dengan badan atau dengan langkah atau dengan teknik. Dalam menanya kita memberi pressure ke lawan. Ya, dan ini kita menggunakan 4 ons untuk mengangkat 10.000 pound, mungkin di Tai Chi juga ada lah. Ini ya, Yang Po Chien Chin ya. Ya. Itu teknik nanya. Oke. Terus kedua Chou Fa, running ya. Gimana cara kita menghindar dari pressure ya, dari tekanan lawan dan menggunakan tekanan lawan tersebut untuk membentuk situasi yang baru yang lebih ke keuntungannya lebih di kita daripada di lawan. Oke. Ketiga, Chit Fa. Chit Fa adalah intercept. Kalau Bruce Lee dulu suka, kan ilmunya namanya Jeet Kune Do. Jeetnya ini Chit Fa. Ya, bagaimana mengintercept lawan, bagaimana kita menjegal lawan pada saat lawan waktu mau mukul, ya begitu kita kelihatan lawan mau mukul, kita tutup dulu pakai tangan atau pakai badan kita atau pakai langkah kita. Oke. Di sini juga ada Tao atau Lo Fa, itu methods of leaking and stealing ya. Jadi ini bagaimana kita mencuri langkah. Oke, mencuri langkah lawan, mencuri langkah untuk mencuri opportunity ya, dan gimana cara kita mendapatkan opportunity itu. Terus nomor 5, Chiu Korfa adalah metode causal. Ya, causal itu metode-metode di Wing Chun. Nanti mungkin saya peragakan, ini ada Tanta, which is Tanta, Pakta, Lapta. Ya, Tanta itu yang tadi saya kalau ngeganjel lawan saya itu pakainya Tanta. Pakta itu waktu tadi saya dorong lawan, itu pakai Pakta. Lapta itu pada saat saya narik lawan. Oke. Simfa itu method of evasion, ya ini adalah menghindar. Bagaimana cara kita menghindar? Bisa menghindar dengan langkah, dengan penempatan badan, dengan gerakan kepala, ya. Tapi tetap pada waktu menghindar, gimana supaya kita tetap dekat dengan lawan, supaya kita bisa melanjutkan serangan kita. Ya, ada 2 metode, yaitu metode kecil dan metode besar. Ya, metode kecil itu hanya menggunakan body movement, metode besar menggunakan langkah. Nomor 7, Tai Fa adalah untuk mengarahkan lawan. Ya, mengarahkan lawan apakah itu ke tembok, apakah itu ke benda atau kemana. Ya, ke tempat yang kita mau, kemana dia pergi. Cie Fa adalah meminjam. Metode untuk meminjam tenaga lawan dan meminjam momentumnya. Ya, ini nanti hubungannya dengan Tai Fa. Ya, jadi udah minjam kita mau kemanain gitu. Oke. Po itu method of floating. Bagaimana kita membuat lawan kita unbalanced dan ngambang. Ya, Cham itu method of collapsing. Jadi gimana Cham itu kalau di Tai Chi itu Chan, sinking. Ya, sama itu kalau di sini ngomongnya Cham. Oke, jadi gimana kita pakai sinking kita untuk merusak struktur lawan dan juga bridge lawan, tangan lawan. Tun adalah metode untuk menelan tenaga lawan. Ya, Tou adalah untuk setelah kita menelan kita menyerang balik. Ya, Tun Fa adalah
namanya delinking, ya. Bagaimana kita memutuskan tenaga di badan kita, di tangan kita, supaya kita bisa mengambil kesempatan. Oke. Cipva adalah terbaliknya dari tunfa. Cipva adalah kita menyatukan badan kita. Oke. Ya. Chi dan mo, nah ini nanti saya juga praktekin, ini adalah kita ada namanya stick, nempel, sama rub. Rub itu menggosok, menggesek. Bridge ini namanya ini tangan lawan. Kalau di kita ngomongnya, kalau tangan lawan itu ngomongnya bridge. Oke. Tikva itu adalah metode untuk masuk ke daerah lawan dan menekan lawan. Tova adalah metode untuk menarik lawan. Ya. Tuiva adalah metode untuk mendorong. Satva adalah metode untuk finishing, untuk menyelesaikan lawan. Oke, nah saya memeragakan beberapa contoh dari Chusoley mental method ini ya, karena ini ada hubungannya sama, mungkin ya siapa tahu ada hubungannya dengan Tai Chi. Oke. Oke, saya praktekkan dulu. Sorry, saya sambil lihat contekan supaya nggak lupa. Oke, kita mulai CMO. Oke, tadi ada bicara tentang sticking sama rubbing, ya. Stick itu pada saat tangan kita itu nempel sama lawan, ini stick. Oke, jadi tangan dia menekan saya tetap nempel sama lawan. Ya, ini namanya sticking. Mungkin di Tai Chi juga ada ini namanya sticking. Rubbing itu apa? Rubbing itu pada saat saya stick, kalau misalkan dia dorong ke saya, ada satu titik saya udah nggak boleh lagi ngasih lagi dia dorong. Kalau saya ngasih lagi dia dorong, saya habis. So, apa yang terjadi saya di sini? Saya gosok tangan saya ke tangannya dia. See? Bridge-nya saya gosok. Ini namanya rubbing. Oke, jadi di kita itu ada nggak cuma nempel doang, tapi ada rubbing. Ya, jadi stick and rub. Ya, jadi prakteknya itu kalau di Cisau itu dia masuk, kita nempel tapi juga kita rub dia. Oke. Tangannya lu mukul, nggak mukul yang sebelah sini, kita rub dia. Oke, kita rub, kita gesekin tangan kita dengan tangan lawan. Oke, untuk masuk. Jadi nempel dan rub. Oke, nempel dan rub. Nah, itu salah satu contoh untuk yang tadi sticking and rubbing. Oke. Kedua, kita bicara nelen dan ngebuang, ya, tun sama tu. Oke, so dalam episode mungkin ini kayak di Tai Chi hampir sama ya. Kalau di Tuiso kan dia gerakannya begini kan. Kalau di Wing Chun dia gerakannya begini. Oke, so kalau dia ada serangan, ya ini namanya nelen. Ya, jadi tenaganya kita dissolve, masuk, kita dissolve tenaganya. Oke, sambil kita arahin dia ke tempat yang dia nggak mau. Nah, pada saat kita dissolve, nah dia mau kembali lagi kan, itu kita expel. Oke, jadi itu tun sama tu. Ya, jadi gimana kita nelen, dan kita expel. Itu tun sama tu. Oke. Sekarang kita bicara jump atau dalam Tai Chi-nya chen. Nah, cuma kita bedanya di sini yang kita jump itu strukturnya dia. Jadi kalau kita kisau di sini, kita bisa strukturnya kita jump. Oke? Jadi strukturnya dia kita sink di sini. Oke? Jadi dia mau gerak pun dia susah. Oke? Sink sini. Wow, saya bisa strike di sini. Anytime. Oke? Apa lagi ya? Float. Borrowing dulu. Borrowing, oke? Borrowing ini mungkin hampir sama kayak di Tai Chi. Jadi kalau dia dorong, ya dorong biasa, ya kita borrow. Tenaganya kita alirin ke lantai. Ya,
Dari sini kita bisa balikin lagi ke dia. Jadi dia neken, kita borrow dan kita expel. Oke, ya. Jadi borrowing itu bisa kita borrow terus kita alahin, or kita borrow terus kita balikin ke dia. Itu namanya borrowing. Float itu pada saat dia masuk tenaga, kita borrow, kita angkat ke atas. Nah, dia ngambang di sini. Oke, jadi kita angkat ke atas. Jadi waktu dia neken, kita angkat, ini kita strike di sini. Oke, jadi kita mau angkat dia, ya, di tempat yang dimana kita bisa strike dia. Oke, jadi kalau dia kasih pressure, kita pinjam, kita angkat, dia ngambang. Dan kita bisa strike di situ. Oke. Evading skill, simpa. Simpa itu ngehindar. Jadi kalau misalkan dia mukul, kita bisa ngehindar. Ini ngehindar, ya pada saat kita ngehindar, kita bisa serang balik, kita bisa ngedeketin lawan di sini. Ya, ngehindar bisa kecil, or ngehindar bisa gede. Oke, saya ngehindar masuk ke dalam sini, saya pin dia di sini. Dalam sisau juga sama, dia ada tenaga gede, kita ngehindar. Oke, kita ngehindar. Tenaganya datang, kita ngehindar. Oke, itu ngehindar. Intercept, Chitfa. Chitfa itu, jadi pada saat dia mau mukul, kita siap down dulu. Oke, dia mau mukul, boom, kita siap down dulu. Nah, ini Chitfa. Oke, kita bisa siap down dia pakai tangan, or kita bisa siap down dia pakai kaki. Oke, jadi kita begitu tahu dia gerak, boom, ini siap down, ini masuk. Oke, yaitu Chitfa. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati, karena mungkin dia hook keras. Kalau kita shut down di sini, tetap saya masih kena sama di sini. Jadi kadang-kadang belum tentu, kadang-kadang kita harus block juga di sini, dan kita mungkin masuknya di sini. Ya, itu Chitfa. Intercepting. Oke. Satva. Satva itu pada waktu kita nyerang, itu jangan nyerang sama asal-asalan. Gini, karena kebanyakan saya lihat Wing Chun kan suka gitu kan. Gini, jangan. Oke, jadi kalau kita nyerang itu Satva harus ada unsur kayak kalau kena ini benar kena gitu. Jadi waktu kita main, ya ini harus ada. Walaupun kita nggak kenain ke dia, tapi kita tahu gitu. Benar, kalau kena itu hasilnya fatal. Itu Satva. Nah, push and pull. Push and pull itu kalau di kita itu, nah di sini kita agak beda sama di Tai Chi. Kalau kita ngedorong lawan, kita nggak mau ngedorong dia jauh-jauh seperti ini, karena nanti dia balik lagi. Apa gunanya gitu? Jadi kalau kita ngedorong, kita dorong dia cuma supaya strukturnya rusak aja. Dia masuk lagi, pull, strukturnya rusak. Sekarang saya baru hantam dia. Oke, ya. Jadi push pull di kita itu ini orang itu kayak pinball mesin gitu, nyerang, nyerang, tuh, ya. Jadi dari sini push pull, tengok, capek. Oke, linking, ini yang tadi saya cerita. Oke, jadi pada saat lawan neken kita bisa satuin badan kita, or kalau tenaganya dia udah terlalu besar, kita bisa putusin badan kita dan kita arahin. Tekan, tuh. Ya, jadi ini linking, tekan, di linking, di linking ini masuk ke yang tadi leak. Oke, ini leaking. Jadi di sini kita waktu main kita leak. Oke, dia neken,
kita nggak ada. Ya kan? Kita ada. Jadi kita harus tahu kapan kita pakai structure, kapan kita harus putusin structure kita dan mengarahkan lawan kita. Oke. Terus terakhir, causal itu ada tanta, ya. Ini tanta namanya. Oke. Ini ada fakta. Oke. And then ada lapta. Jadi kalau kita main teknik-teknik itu ada bongsal, lapta, masuk lagi lapak. Ini semua ada. Folk. Oke, nah, kira-kira segitu. Ada pertanyaan? Belum? Kita mau break sebentar. Tanya jawab sebentar ya. Boleh. Ya. Masih ada share screen lain? Masih ada. Masih ada ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya untuk sampai di sini dulu supaya nggak bingung ya. Tadi yang disampaikan bisa ditanyakan sedikit-sedikit ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini Pak Aming mau bertanya atau gimana? Silakan Pak Aming. Di on-kan aja mic-nya. Apa hostnya dikembalikan ke saya dulu coba. Oh, oke. Ya. Nanti langsung semua Albert bisa share dari partisipan. Ya, oke. Oke. Dikembalikan dulu. Ya. Udah host ya. Nanti dari security kita buat enable all. Ini belum diconteng ya. Ya, nanti Albert udah langsung bisa share screen. Jadi all partisipannya tadi belum diconteng sama host. Oke. Oke, sekarang udah bisa. Ya, silakan kalau ada bertanya. Mungkin Pak Suharjono bisa memberi pancingan pertanyaan dulu. Ya, boleh. Ya, Pak Albert. Ya. Tadi ada 20 macam lebih ya teknik dari Yongsun ya. Itu memang seperti Duiso ya. Jadi banyakkan dari tangan ya, lengan yang bergerak ya. Lah cara latihan untuk menguasai itu apakah melalui tuita atau bagaimana caranya? Pakai cisau, Pak. Latihannya. Tuita itu 2 orang. Bukan tuita. Enggak tuita. Oh, bukan. Bukan kayak Tai Chi, jadi cisau ini. Kita platformnya begini. Oke. Ya. Nah, dari sini kita itu belajar. Salah satu dong. Enggak, Atau ini perubahannya bagaimana itu? Nah, dari sini Cara kita latihan tinggal pakai tuita apa bagaimana? Enggak, kita dari sini kita latihan pertama harus latihan posisi yang benar dulu. Ya, jadi seperti ini tuh harus benar gitu. Ya, kalau misalkan Joe anggaplah ada yang nggak bener aja misalkan ya, nggak bener aja. Ini saya nggak usah ngapa-ngapain juga udah langsung masuk ini. Ya, jadi pada waktu cisau, kalau misalkan Joe ada nggak bener aja, ya ini nggak usah ngapa-ngapain juga udah langsung masuk. Jadi paling penting nomor 1 adalah posisi benar dulu dalam cisau. Maksudnya benar. Belum lari kemana-mana. Benar itu saya harus cerita banyak tentang posisi tansau, posisi bongsau dan apa segala. Tapi secara keseluruhan dia harus benar dulu gitu. Kalau dia nggak benar, anggap dia kamu asal main gitu. Asal main. Saya nggak usah ngapa-ngapain, saya gini aja gitu. Langsung dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kan. Jadi yang paling penting adalah posisi benar dulu. Sesudah posisi benar, baru kita belajar nyerang. Mungkin 1 ini dulu. Dari sini. Itu berapa lama supaya benar, Pak Albert? Tergantung muridnya, tergantung latihannya. Oh, tergantung. Ya. Kalau muridnya rajin latihan jurus, harusnya cepat lah. Oh iya. Terima kasih lah. Terus, coba dari situ dulu ya dasarnya ya. Dari situ dulu. Dari nempel ya. Dari nempel, udah gitu baru dikembangkan ke teknik-teknik selanjutnya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Albert. Ada yang menyebut
apa ini? Xiu Lim Tao, ada yang disebut Xiu Nim Tao, mana yang benar atau sama aja? Tergantung alirannya. Oh, aliran ya. Jadi Wing Chun alirannya banyak. Ya, nggak cuma kalau di Ip Man itu Xiu Nim Tao. Tapi kalau di aliran di China Xiu Lin Tao. Itu maksudnya Ada taunya juga. tahu apa itu? Xiu Lim Taunya Tao. tahu kepala. Oh, kepala. Ya, taunya tahu kepala. Nimnya Oh. nim itu nien. Oh, iya. Xiao Nian Tou. Kayak gitu. Jadi Ya. gimana cara kita memasukkan intention kita ya. Jadi tergantung Dalam aliran gerakan-gerakan masing-masing ya, tersebut. nyebutnya yang. Ya, tergantung aliran masing-masing. Ya, begitu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ini siapa yang menanya ini, boleh nanti bisa tanya langsung ya. Kita sesi sekarang saya baca chat dulu. Apakah dengan yang dimaksud dengan ledakan atau vaksin? Apakah Nanti one dikasih inspan contoh. seperti Bruce Lee itu? Nanti dikasih contoh. Ada contoh nanti ya. Ada. Sesi terakhir. Ya. Ada lagi? Pak Albert, kalau latihan dengan kayu itu Nanti itu ada. pemula sudah pakai itu atau itu ada levelnya baru boleh latihan itu? Itu harus udah ngerti dulu ya. Kalau pemula langsung main-main seperti itu ya kadang-kadang bisa bahaya juga sama badannya sendiri ya. Di tangannya sakit. Itu tingkatan berapa itu? Biasanya jurus harus selesai dulu semua. Jurus kan tadi ada 3, tiga-tiganya harus selesai dulu. Jurus ke-1, jurus ke-2, jurus ke-3, baru main Mukiancung atau orang-orangan kayu. Nah, Duiso itu tadi yang 2 tangan itu bisa langsung sambil jalan. Ke situ dulu. Ya, setelah jurus ke Cisau. Baru ke kayu itu. Ke kayu, ya. Oh, berarti itu levelnya sudah lebih tinggi ya? Iya, levelnya itu agak tinggi ya. Harusnya kita udah ngerti tentang structure, kita udah ngerti tentang tenaga dan sebagainya, baru kita bisa main orang-orangan kayu dengan benar ya. Gitu. Jadi ya, ada yang di Purwokerto ada Yungjun barusan 2 bulan, tapi dia dari ini asosiasi aliansi kungfu tradisional. Oke. Nah, apakah itu sama dengan Pak Albert ini? Enggak. Di Purwokerto barusan dirikan cabang. Enggak sama. Enggak sama ya. Jadi ya itu dari Jakarta mungkin ya. Kemudian ada yang bertanya ini kalau di Tueso di Cisau apa sama dengan di Tueso? Ada bedanya? Tueso maksudnya Tuesonya di Tai Chi ya. Kemungkinan Albert bisa menjawab karena dua-duanya pernah belajar ya. Oke. Ya bedanya tujuan akhir. Tujuan akhirnya kalau di Cisau itu kita mau mukul. Kalau Tueso itu kita mau ngedorong lawan atau off balance lawan atau menjatuhkan lawan. Ya. Bedanya di situ. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah ada teknik blocking atau menangkis untuk bertahan counter serangan terhadap Muay Thai atau jarak pendek? Blocking untuk menangkis lawan. Ada, nanti saya demoin. Boleh ya. Ya, sementara cukup ya, nanti kita live bertanya langsung ya. Silakan Albert dilanjutkan aja. Ya, kita share screen lagi ya. Ya, udah langsung bisa sekarang. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, tadi peragaan beberapa contoh dari Chusalei Mental Method ya. Ini ada yang echo ini. Mungkin bisa di-mute siapa ya? Tes. Ini ada contoh Kosal, Cisau, sama cleanse training. Jadi dari Cisau itu kita masuk lagi ke Kosal, masuk lagi ke cleanse training. Ya, cleanse itu jarak dekat, Kosal itu jarak jauh.
Kita nonton dulu videonya. Nah, ini contoh dari guru saya. Karena kita udah masuk combat sport, jadi ada unsur gulat segala macam ya di dalamnya ya. Ini guru saya yang kaosnya warna hijau. Ya. Jadi ini cisal to kosal. Ya, jadi nggak cuma menempel, tapi unsur menempelnya juga kental. Ya. Nah, bagaimana dia ngehandle badan lawan. Ya. Nah, di sini namanya kosal. Kalau sudah lepas tangannya itu kosal. Ya, dari kosal kita nge-bridge lagi supaya kita ke jarak pendek. Di sini ada elbow strike. Nah, di sini udah masuk clinch. Kalau clinch sudah jarak dekat. Oke. Keluar lagi ke kosal. Jadi harus latihan tuh harus hidup gitu ya. Nggak mati ya. Nggak cuma teknik-teknik doang gitu. Tapi kita benar-benar bisa live. Kita bisa praktekkan apa yang kita pakai itu ya. Dalam under pressure ya. Jadi pada saat lawan nyerang kita, gimana kita harus tenang. Dan kita bisa mengeksekusi teknik-teknik kita. Dan kalau misalkan teknik yang satu nggak jalan, kita bisa rubah ke teknik yang lain lagi. Ya, ini udah masuk ke clinch, ya gimana dia nahan tangan lawan. Ya, jadi mungkin nggak akan kelihatan indah. Ya, tapi ya beginilah. Nah, ini real side-nya, ini ada takedown-nya, sweep. Ya, di sini bisa dilihat mental method yang tadi juga dia pakai semua. Ya, ini leaking, itu tadi saya lihat. Ya, controlling. Nah, ini masuk lagi ke clean. Ya, dari clean di sini kita harus bisa cari ruang gitu, untuk melakukan teknik yang lain lagi. Ya, jadi bagaimana cara kita menghadangi lawan ya. Jadi cara kita menjegal lawan supaya lawan itu tidak bisa bergerak dengan enak. Oke. Nah, ini ada peragaan sedikit sisal kosal dari saya. Sisal kosal sama clinch ya. Jadi kita kalau latihan itu live. Ya, live. Ya. Ya. Sisal. Jarak jauh. Kita gimana? Breathe, masukin lagi ke jarak dekat lagi. Oke. Ya, yang masuk clean. Ya, kira-kira begitu latihan dari kita. Oke. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sparring. Jadi dalam sparring itu khasnya di Chusaole itu karena kita main combat sport, kita sparringnya pakai boxing glove, sarung tinju. Banyak yang bilang, wah gimana teknik Wing Chun-nya bisa keluar pakai sarung tinju? Bisa, teknik Wing Chun-nya bisa keluar.
Mungkin ada batasan-batasan, tapi training dengan sarung tinju itu sangat-sangat membantu untuk kita supaya kita bisa lebih real dalam waktu berlatih dan lebih aman. Karena kalau kita sparring nggak pakai sarung, kalau kita kena bahaya. Kalau pakai sarung ada peredamnya. Ya, jadi kita peragakan di sini beberapa teknik yang bisa dipakai di sparring. Oke, pakai sarung tinju. Sebentar. Ada paksau, wusau, tansau, jamsau, kunsau, sama lansau. Oke. Jadi nanti kalau, nah ini peragaan teknik-teknik Wing Chun dalam sparring menggunakan boxing glove dan peragaan inch power dengan menggunakan pad. Jadi saya peragakan sedikit ya. Oke. Glove. Jadi kita pakai glove. Oke, so teknik pertama paksau. Kalau di jurus ada paksau yang gerakannya begini. Ini pakai glove sangat-sangat bisa. Oke, jadi kalau dia mukul, ini gua ini paksau. Ini namanya paksau. Oke, jadi kita pukul, pak, dan kita balas pukul, itu namanya paksau. Oke, tansau kalau di dalam jurusnya begini. Ya, kalau pemakaiannya kita di sini. Spread. Tan itu artinya nge-spread. Jadi spread itu belum tentu harus di sini, bisa juga kita spread di sini. Oke, jadi kalau jurusnya mainnya di sini belum tentu harus prakteknya di sini, bisa di atas, bisa di bawah tergantung kebutuhan. Oke, so kalau dia hook, saya spread di sini. Ini saya masuk. Dia hook, saya spread, ini masuk. Oke, ya. Wusau itu kalau di jurus itu di sini, pemakaian itu bisa di sini. Oke. Dan bisa di sini, tergantung pemakaian. Jadi kalau dia mukul, misalkan saya nggak keburu, saya bisa blok di sini. Ini namanya wusau saya. Oke, kalau dia hook ke sini, saya nggak keburu, saya blok di sini. Ini wusau saya. Dari wusau saya bisa kembali lagi, kita nyerang lagi ke dia. Ya, jamsau. Jamsau itu kalau di jurus itu begini. Pemakaiannya kalau dia serang badan, ini jam. Oke. Ini kita punya strike di sini. Ya, again, jump and strike. Atau dia mukul ke sebelah sini, ini juga jump and strike. Dia mukul, jump and strike. Oke, bisa jump and strike pakai sini, atau pakai yang pukul yang satunya lagi. Oke, hun. Hun kalau di dalam jurus itu rotasinya begini. Pada waktu pemakaian, dia bisa ngejab, saya bisa hin. Ini saya serang lagi. Oke, dia mukul, saya hin, ini masuk. Oke, ya itu hinsau. Lansau itu kalau di jurus begini, pemakaian bisa satu tangan. Itu kalau di jarak dekat, biasanya saya lan. Oke, supaya dia open. Saya bisa strike di sini. Saya bisa strike di mana tempat yang saya mau strike. Oke, nah itu adalah penggunaan Wing Chun dalam sparring. Or, lan juga bisa dipakai untuk uppercut. Jadi kalau dia uppercut, ya ini lansau. Oke, uppercut. Ini lansau. Ini kita kembali lagi dari sini. Ya, jadi jurus-jurus Wing Chun itu bisa dipakai dengan boxing glove. Mungkin nggak kelihatan, kelihatannya oh ya kayak boxing, tapi nggak. Apa yang kita lakukan Wing Chun. Oke, jadi kalau kita sparring dikit, ya ini fakta, ini kita, yang kita bisa masuk sebelah sini. Ini penting. Artinya ini penting, ya. Penting. Nah, di sini kita clean dan lakukan segala macam hal. Ya. Oh, di sini tendangan, masuk lagi ke clean dan melakukan hal yang lain. Oke. Nah sekarang tadi ada yang nanya punching, inch power. Ada pad?
Jadi kita kalau pakai latihan Inchpower, saya pakai pad aja. Soalnya kalau nggak sakit. Tidak ada. Oke, so. Jadi kalau Wing Chun kan pertarungannya jauh. Jadi harus tahu dulu Inchpower itu maksudnya apa. Kalau kayak Bruce Lee begini itu bukan Inchpower ya. Itu cuma demo. Pukulan kayak gitu tidak bisa dipakai. Oke. Jadi Inchpower itu pada saat kita jarak dekat sama lawan, kita dekat, kita udah nge-trap dia, ya. Kita nge-trap dia. Ini Inchpower. Ya, jadi bukan kita demo, wah begitu bukan, tapi jangan dekat, ini Inchpower ya. Ya, itu Inchpower. Nanti kita demo lagi ke Wooden Dummy. Oke, apa? Oke, sudah. Kalau ada yang nanya kalau Muay Thai kick bagaimana? Nanti ya, kick kemana? Kick ke badan, ke kaki biasanya ya. Ke kaki jadi kick mereka, ya kan? Ke kaki begini kan? Ya kita kalau di saya, kalau kita angkat kaki begini, kita ada kemungkinan nanti tulang kering kita juga nggak kuat. Jadi biasanya kita terima. Nendang, kita terima. Oke, nendang kita terima, kita balas aja. Ya, jadi kita ngedekat dia nendang, gue terima, gue balas aja. Gitu. Itu kalau di kita. Oke, itu peragaan sparringnya sedikit. Terusin lagi ya. Ya. Oke, tadi ada peragaan teknik-teknik Wing Chun dalam sparring menggunakan boxing glove, peragaan Inchpower dengan menggunakan pad. Oke. Ya. Nah, kita ke Wooden Dummy, Mukian Chung. Oke. Jadi kenapa kita main Mukian Chung? Main Wooden Dummy itu kita bisa latihan tenaga, latihan positioning, dan latihan jarak. Tenaga, positioning, jarak. Itu yang paling penting. Oke. Power atau tenaga. Tenaga di Wing Chun itu, dulu Wing Chun juga dikenal adalah perpaduan dari jurus ular dan jurus bangau. Ya, jadi nanti tenaganya itu harus ada bangaunya dan ularnya, nggak bisa cuma satu. Harus ada dua-duanya. Oke. Kedua, jangan berusaha untuk menghantam tangan Wooden Dummy dengan keras, tapi kita harus mengontrol power kita dengan benar. Jadi kalau yang belum apa-apa udah main Wooden Dummy, nanti cedera sendiri karena tangannya dihantamnya keras-keras, padahal bukan itu tujuannya. Oke. Ketiga, kita harus konsentrasi dengan menggunakan Inchpower dari jarak dekat. Ya, bukan dari jarak jauh. Itu power. Kedua, positioning. Positioning adalah jangan berpikir bahwa kita menghindari lawan dengan melingkari lawan. Tapi kita harus mendekat dan menempel dengan Wooden Dummy. Nanti saya praktekkan ini. Jarak Wing Chun itu stick body short strike. Ya, badan harus nempel, tuanta, pukulan pendek. Ya, jarak itu bisa dibagi tiga, yaitu jarak dari depan, jarak dari pinggir, dan jarak tendangan. Dan yang harus diperhatikan adalah jarak dead zone, yaitu jarak yang kita jangan ada di sana. Oke. Nah, sekarang saya peragaan sedikit dasar-dasarnya aja ya, supaya kita jelas kalau main Wooden Dummy harus seperti apa. Sebentar, saya geser dulu monitor saya ya. Coba. Oke. Coba. Oke. Ini Wooden Dummy. Oke. Tadi yang kita bilang nomor satu, energi ular dan bangau, snake and crane. Oke, jadi kalau di Wing Chun itu kan gerakannya banyak menyerupai bangau ya, kayak gerakan ini semua orang tahu. Oke, gerakan ini gerakan bangau, ini bongsao, ini gerakan bangau. Cuma kalau kita terlalu kaku mainnya, jadi kita terlalu banyak unsur bangau di dalamnya, itu juga nggak bagus.
karena kita harus ada unsur ulernya. Apa unsur ulernya itu? Unsur ulernya itu tangan kita harus, kalau di typing ngomongnya harus zoom. Tenaganya harus on and off. Ya. Jadi tangan kita zoom kalau main. Ya, harus on off. Tenaga. Kedua, jangan hantam tangannya. Ya, karena sakit. Oke. Ya, jadi kita harus ngarah ke center dummy-nya. Jadi tangan itu pakai yang tadi, rubbing. Oke, gesek. Oke. Jadi tangan kita ngegesek dengan wooden dummy-nya. Oke, nah tenaganya harus on off. Jangan tenaga gitu nanti kita jatuh sendiri, jangan. Jadi kita harus tahu kapan kita harus matiin tenaga kita. Oke, ada hilang, ada hilang, ada hilang. Oke, ada hilang, begitu. Jadi jangan wah gitu kaku-kaku begitu, nggak bagus. Oke, itu berarti dia belum ngerti Wing Chun. Oke. Ketiga, konsentrasi sama inch power. Ya, jadi main wooden dummy itu bukannya dari jauh kita pukul keras-keras, bukan. Tapi dari dekat gini, gimana kita bisa keluarin inch power-nya? Gimana keluarin inch power-nya? Gimana inch power-nya? Oke. Semua teknik harus ada inch power-nya. Ya. Itu inch power. Oke, positioning. Ya, jadi dalam dummy waktu kita main kita kadang-kadang ke sini. Ini bukan berarti kita mengintari lawan, oke? Tapi lawan yang mengintari kita. Kita mengintari dummy-nya karena dummy-nya nggak bisa gerak. Oke, tapi kita harus nempel sama dummy-nya terus. Karena dalam pemakaiannya lawannya yang ke sini nanti. Oke, ini yang harus kita perhatiin. Bukan kita yang geser, bukan. Oke, tapi lawan yang pindah. Cuma karena ini mati, jadi kita mau nggak mau harus geser. Cuma rasanya sama. Oke, harus sama. Oke, ya. 3, jarak. Oke, Wing Chun jarak pendek. Jadi jangan main wooden dummy jarak jauh begini. Ini nggak ada gunanya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat orang main wooden dummy jaraknya jarak segini, ini nggak ada gunanya. Oke, ya, karena bukan jarak di situ. Harus di mana? Harus di sini, dekat. Oke, tangan saya juga dekat. Fold. Ini namanya delinking. Tadi saya cerita. Oke, jadi kita mainnya di sini. Ya, jarak di sini, jarak di sini, jarak di sini, mainnya jarak di sini. Oke, jarak dekat. Kaki ngeblok dia. Tangannya dekat. Oke, jarak sini, jarak sini main. Oke, terus ada jarak yang harus diperhatikan. Kalau di tengah, jaraknya sejarak tangan kita. Jadi jangan terlalu jauh. Oke, ini nggak bagus. Jangan terlalu dekat, karena ini juga nggak bagus. Oke, jadi ada jarak sendiri, jarak sweet spot-nya sendiri, yang dimana kalau dari depan itu saya enak di situ. Jarak depan. Jarak pinggir, hold, nempel. Jangan begini. Oke, tadi mungkin saya udah kasih tahu dengan jelas. Ya, yang gini, jarak ini. Nah, jarak tendangan dan dead zone. Kenapa jangan di sini? Karena ini dead zone. Kita nggak mau ada di sini. Karena kalau ada di sini, dia bisa mukul kita. Free. Ya, ini tempat yang kita nggak mau. Kita mau nggak di sini. Kalau nggak di sini, jarak tendangan. Oke. Jadi wooden dummy itu kalau udah ujung, ini jarak tendangan. Terus kita masuk lagi ke jarak dekat. Terus kita pindah lagi ke jarak tengah. Oke, kita pindah sini. Oke, kita pindah sini. Keluar, tendangan. Oke, masuk lagi. Keluar, tendangan. Masuk lagi. Oke, jadi jangan main di jarak kagok. Dead zone. Cool di sini, jangan. Bahaya. Nah, itu dasar-dasar wooden dummy dari saya. Ini. Untuk share screen udah cukup, Pak Albert? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan ada gunanya. Ya, terima kasih.
Ya, begitu presentasi saya. Saya kembaliin lagi hostnya ke Sudah. Oh, udah. Oh, Nah, oke. ya. Bentar kita akan tanya jawab lagi ya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya, di usia berapa belajar Wing Chun yang ideal itu? Mulai atau yang apakah di usia 50 juga bisa mulai belajar? Silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh mic-nya di-on kan? Ya, kalau umur sih umur berapa juga bisa ya. Ya kalau kecil ya, kalau terlalu kecil ya mungkin latihannya beda gitu ya. Latihannya lebih kayak buat anak-anak gitu. Konsep-konsepnya kan dia kan belum benar-benar ngerti ya. Kalau yang udah umur 50-an mau main juga nggak apa-apa, ya paling kita jangan terlalu keras lah mainnya. Gitu. Ya, tapi melatih teknik-tekniknya kan nggak apa-apa, bagus buat kesehatan juga kan. Ya, kemudian tadi Sifu Alan Moore. Ya, Alan Moore tadi ada disebutkan sebagai praktisi MMA ya. Ya. Apakah sekarang masih aktif atau melatih MMA atau sudah full ke Wing Chun? Melatih MMA. Dia ada fight teamnya sendiri namanya Iron Wolf. Dia sekarang di New Zealand. Ya, dia ada beberapa murid yang masih tarung juga. Tarung di ya, aktif melatih K1 MMA. K1 Nggak sampai ya? UFC ya, belum sampai UFC karena kan masuk UFC kan susah ya. Nggak gampang gitu. Iya, betul. Cuma dia lokal-lokalnya ya dia masih. Ya, kalau dulu waktu di England banyak juga murid-muridnya juga. Apakah itu teknik Wing Chun bisa dipakai di MMA pada saat di ring beneran? Ya, bisa. Bisa ya? Udah dibuktikan ya sama itu yang guru saya. Maksudnya murid-muridnya yang dapat champion gitu? Murid-muridnya yang lumayan terkenal mungkin Peter Irving di England, tapi sekarang dia juga udah ngajar ya. Udah nggak tarung lagi, dia udah ngajar. Itu salah satu juga lumayan terkenal. Nanti ada videonya lah, mungkin bisa di-share juga kalau mau. Oh ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Cari sendiri lah. Alan Moore banyak di YouTube ya. Alan Orr MMA, nanti lihat sendirilah banyak muridnya. Ya, sebelum lupa, nih supaya teman-teman juga yang ingin berlatih, di Indonesia ada berapa cabang atau masih beberapa kota atau sudah banyak di Indonesia? Aliran Wing Chun kan banyak. Yang Alan Orr ini udah ada di mana aja? Enggak, ini baru sama saya. Jadi saya di Bandung. Saya ngelatih tiap hari Jumat di Rumah Pejuang 45. Jalan Pelajar Pejuang nomor 19, jam 4 sampai jam 5. Silakan teman-teman Bandung yang mau belajar langsung di Pelajar Pejuang 45, gedung apa nomor tadi? 19. Rumah Pejuang. Rumah Pejuang. Ya, nanti bisa ditulis di chat nanti kalau bisa Pak Albert ya. Untuk teman-teman yang lain kalau mau belajar Wing Chun di kota lain apa mirip atau ada beda prinsipnya? Beda prinsipnya. Ya. Beda. Jadi ya. kita nggak ngomong yang mana yang bagus, yang mana yang enggak ya. Cuma kita beda aja gitu ya. Beda. Apakah ada unsur BJJ dimasukkan dalam aliran yang ini atau masih diajarkan Alan Orr? Kalau udah ground fighting BJJ. Ada, diajarkan di basicnya diajarkan. Diajarkan ya. Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, basicnya untuk gimana cara ini posisinya apa, side control, mount, knee on the belly, segala macam itu ada diajarkan. Diajarkan di aliran Wing Chun yang cuma nggak dalam. Ya, cuma nggak dalam kalau di Wing Chun ya. Ya itu harus ke kelas Brazilian Jiu-Jitsu ya. Baru bisa. Terpisah ya, tetap ya. Ya, terpisah ya. Cuma kita ada diajarin lah posisi-posisi dasar, gimana caranya itu ada. Kemudian tadi ada yang Pak Albert bilang pakai senjata itu kapan berlatih senjata? Apakah
selesai latihan yang lain seperti tadi wooden dummy. Setelah selesai latihan yang lain, baru mulai senjata. Senjata ada 2, senjata tongkat panjang 1 sama golok kembar ya, atau tajam tau. Ya, biasa mulainya tongkat dulu. Udah tongkat baru tajam tau. Tongkat yang sepanjang berapa? Saya punya 2,7 meter. Oh, panjang ya? Ya. Oh, panjang 2,7 meter, udah kayak tombak ya. 2,7. Iya. Wah. 2,7. Itu untuk belajar fight di senjata atau untuk latihan fisik? Untuk ada tekniknya juga. Ada tekniknya ya? Ada tekniknya juga. Hampir 3 meter ya Ya. panjangnya. Hampir 3 meter ya. Buat latihan lumayan. Capek. Hampir Ya, bagus itu. Iya. Karena ada teknik melatih power dengan beban dari tongkat juga ya. Ya, ada juga. Silakan teman yang lain kalau ada bertanya ini. Iya, Pak Kablet, saya tanya. Ya. Itu yang kayu amir itu ya. Apakah itu ukurannya semua standar? Tujuannya apa? Harusnya semua standar ya ukurannya ya. Ada kalau orang yang udah sering main ya dia tahu lah ukurannya itu. Tangannya itu harus ada di dada di sini. Ya. Jadi dia tujuannya apa, Pak Albert? Pakai tujuannya kayu itu tujuan utama apa ya? Tujuan utama tadi kan saya ada di slide saya adalah untuk ngelatih power, untuk ngelatih positioning, untuk ngelatih jarak. Ya, juga untuk ngelatih teknik-teknik kita ya, karena kalau ada benda, kita melatih pakai benda tersebut, kita kan jadi bisa lebih aware sama badan kita, bagaimana posisinya harus di mana gitu kan. Nah, biasanya itu latihan berapa persen dari latihan kesemuanya? Apa itu penting sekali atau hanya sekedar penambahan aja? Enggak, itu penting. Penting ya? Ya, penting juga. Berarti tapi mulai biasanya itu mempergunakan harus latihan itu ya? Ya, nanti biasanya. Kalau udah beres jurus ketiga, ya baru masuk ke wooden dummy gitu. Biasanya gitu. Saya biasanya nggak ajar wooden dummy langsung. Gitu. Saya pasti nunggu dulu sampai dia basicnya kuat dulu, gitu. Baru saya ngajar wooden dummy. Gitu. Oh iya. Kalau teman saya ada yang latihan itu, lengannya ini sampai gosong-gosong. Itu termasuk salah apa enggak itu, Pak Kalbert? Ya, itu karena lengannya diaduin langsung ya sama kayunya. Itu salah ya berarti ya? Ya, salah. Harusnya nggak sampai gosong-gosong ya? Ini tangan saya nggak ada apa-apa kan. Oh. Apa sudah kebal? Apa memang enggak. Itu salah ya? Memang kalau tekniknya benar nggak sakit. Oh iya. Nggak boleh sakit. Justru kalau sakit itu either kita terlalu keras mainnya, itu juga bisa gitu. Berarti ya kan? Keliru atau ya? Arahnya salah. Ya jangan sampai sakit kalau di Wing Chun gitu tangannya. Nah. Ya, terima kasih tuh. Ya, ini kita baru tahu. Iya. Sama-sama. Saya kira itu sampai gosong, sampai kebal, hebat sekali. Saya kira begitu. Enggak. Itu kelihatannya malah keliru ya. Iya. Bukan kuat ya. Bukan. Iya. Kemudian untuk yang ingin berlatih wanita, apakah ideal untuk latihan Wing Chun? Cocok ya. Ya cocok dong. Cocok ya. Bisa juga dong. Ya. Ya bisa dong. Ya ini perempuan boleh, ibu-ibu yang mau berlatih di usia berapa aja bisa, baik untuk kesehatan juga selain bela diri ya. Kelihatannya ini khusus banyak pukul ya. Kalau Tai Chi banyak menarik, membuang ya. Untuk latihan dasarnya. Kalau ini latihan dasarnya nanti banyak pukul ya, Pak Albert ya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau yang sudah bisa Tai Chi dilengkapi dengan Wing Chun bagus juga ya, Pak Albert ya. Bagus. Saling mengisi loh. Ya, ya. Karena di Tai Chi lembutnya ada, tadi jurus bangaunya sama patokannya, bangau dengan ular dilengkapin ya. Ya. Silakan ada dari Singapura Pak Anton, Pak Tan,
Antono, Kosin An, ya, ya. Aduh, Kosinan udah lama nggak ketemu. Ya, ini sobat lama silakan di-on-kan mic-nya. Ya, Kosin An biar ketemu Pak Albert tuh. Udah Terima lama. kasih, Om. Bat ya. Oh, Salah. Ya, silakan. ya, Ini. ya. Udah lama pisan Sore nih. ya. Ini karena Oke. COVID jadi nggak bisa kemana-mana nih. Udah Iya, lama juga nggak latihan di sini. iya. Ya, Iya. gimana? Iya. Nah, Ada yang mau ditanya sama Pak Albert? Silakan. saya Pak kira Kosin An. udah sangat jelas ya. Terima kasih Albert untuk pelajaran hari ini. Ya, Karena sama-sama Om. untuk pengalaman di sini saya juga nggak begitu paham juga. Jadi ya jadi pendengar yang baik aja deh. Sekalian melihat teknik-teknik yang bagus gitu ya. Ya, dikit-dikit Om lah. Iya. Iya. Tapi Iya. Kosin An, tapi kalau dilihat Iya. tadi gerakan tangannya kan banyak mirip-mirip sama apa gerakan yang Kosin An belajar dari Oh, Jolin dari Tao. Coach Sitiong itu ya. Ya, Iya. mirip-mirip ya. Cuman Mirip-mirip sih, cuma ya mungkin beda-beda. kalau di Wing Chun itu lebih rapat, lebih rapi gitu. Jadi ya memang agak susah diserang ya kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi memang Albert cara melatihnya itu sangat bagus ya. Jadi ya saya juga pernah dilatih juga kan waktu di Waduh. Qinghui ya. Ya, Jadi selama ini ya terima kasih deh untuk semua pelajaran yang bisa saya serap gitu. Sama-sama Om. ya. Iya, Jadi kelihatannya iya, di terima- kungfu tradisional tuh sebetulnya banyak gerakan yang mirip, cuman cara ngajarnya atau bagaimana nggak terurut ya, karena loncat-loncat Iya, nggak ada kurikulum. iya. Kalau sekarang yang Iya nggak ada kurikulum. di Wing Chun ini kelihatannya sistematis, namanya juga lengkap. Tadi kita diberi penjelasan bagus sekali. Setahu Iya, saya bagus sekali, ada betul. berapa tadi? 15 atau 18, 19 ya. Itu 19, gerakan menutup, membuang. Ya, itu banyak sekali. Detailnya sangat sangat bagus sekali. Ada 20 lebih ya. Nah, tapi biasanya dari seorang praktisi tidak usah menguasai 19, ambil aja 5 udah jago itu. Ya, Pak Albert ya. Kalau menguasai 19 malah Iya. lupa. Iya. Seperti Tiap kita nanti ya. tiap unsur ada lah Ya, di dalamnya itu. Pasti ada di dalamnya. Iya, Ada Pak. spesialisasi yang dipilih yang mana yang senjata pamungkas masing-masing ya. Silakan kalau ada yang bertanya nih Pak Badar dari Papua. Itu tolong Silakan. tanya, itu tadi bahasanya apa ya? Kungfu. Bahasanya apa tadi ya? Kungfu. 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 Oh, kungfu. Oh, Ya. kungfu ya. Ya. Oh, ya. Ya, silakan Iya. yang bertanya bisa langsung aja ya, masih Iya, ada waktu. Nggak perlu Iya, lalu. terima kasih Albert ya. Ya. Ya, makasih kok. Iya. Iya. Ya, ini kalau yang mau berlatih yang tinggal di Bandung bisa ke Rumah Pejuang 45, ada di chat, silakan ditulis ya. Nanti Ya, kalau sudah, mau berlatih online nggak tahu apa sudah ada di Choson Lei Wing Chun di Indonesia belum? Ya. Ya, saya tanya lagi nih, Pak Ya. Albert. Silakan. Apakah dalam Wing Chun itu ada latihan camcuang, Ada. pernapasan? Itu kan waktu latihan jurus pertama itu kan kita nggak gerak. Yang itu pertama sudah yang saya termasuk kasih cancuang? itu termasuk cancuangnya di kita. Main Siunim Tao itu ada Pernapasannya cancuang. seperti apa itu, Pak Ada Albert? pernapasannya. Diajarkan apa enggak itu? Diajarkan, ada. Diajarkan. Ada. Bisa diperagakan kita diajari sekalian. Cancuang itu seperti apa? Bedanya apa dengan Tai Chi itu Jise ya? Itu juga cancuang Ya, itu. Ya bedanya Ada ya perbedaannya nggak ya? kalau di kita ya kan itu udah termasuk dalam jurusnya ya. Jadi jurus Oh, iya. pertama begitu kita main juga kan itu kaki udah nggak gerak ya. Nah, jadi kalau kita dari jurus pertama itu ada satu bagian yang kita bisa dipelankan gitu di situ latihannya gitu. Ya, dipelankan itu kan nanti lama-lama kan sama kayak cancuang ya sebetulnya.
Cuman apa posisi telapak Cuma kaki posisinya semua beda gitu ya. Posisi tangan, posisi apanya unik di Wing Chun gitu ya. Gerakannya jadi kita nggak pakai kayak yang Tai Chi begitu gitu. Nggak. Ya. Kita Sancuangnya. ya beda aliran, coba jadi saya, tapi targetnya sama. saya peragakan sedikit mungkin ya. Silakan. Oke. Ya, jadi kalau kita akan bukanya begini kan. Nah ini cancuangnya kita kan. Jadi kalau cancuang di Tai Chi kan posisinya ada yang begini kan. Kalau di kita cancuangnya ya posisinya ya begini, tan. Ini ya di sini. Ke sini. Sini. Ini kan cancuang semua. Itu bisa dilatih dalam waktu yang lama gitu. Jadi tangan kita udah biasa dengan posisinya. Jadi kalau di Xiunin Tao itu 1 tan dan 3 hook itu biasanya itu kalau orang mau latihan bener itu bisa kiri kanan itu ya setengah jam kalau mau. Wah, setengah jam. Ya, setengah jam. Cukup Jam lama itu. hampir sama kayak cancuang ya. Ya, nafasnya juga ada, cara bernafasnya juga sama, nafasnya ke tantien sama. Gerakan tangannya perlahan berarti ya? Ya, nanti gerakan tangannya perlahan. Ya, nggak cepat kayak tadi saya peragakan itu, tapi pelan-pelan. Gitu. Ya, sampai 30 menit berarti gerakannya perlahan ya? 30 menit. Perlahan, ya. Kemudian untuk pusat energinya, apakah sama dengan Tai Chi? Napas dengan gerakan tangan. Ya, itu harus serasi ya, Pak Kalbet? Ya, harus serasi. Dengan tantien atau bagaimana masih ada itu istilah itu? Tantien nggak pasti pakai ya. Sama cuma kalau ini kita ya sama ya cuma kalau kita lebih dari kaki tapi sama lah sama wing sama Tai Chi sama ya, innernya sama cuma kita ininya kuda-kudanya pendek. Kalau Tai Chi kan lebar ya. Kalau wing Chun kuda-kudanya pendek. Sempit. Ya, sempit. Enggak melangkah lebar ya. Enggak lebar tapi kecil ya. Tapi secara body mekanik apa segala ya ada kemiripan lah ya. Ya. Ini pertanyaan dari satu lagi, kuda-kuda dari Wing Chun ini apa selalu sejajar atau ada kungfu itu depan belakang ya? Ada nanti di jurus kedua. Oh ada. Ya. Jadi jurus ke-1 kan kita cuma kuda-kuda ini namanya Yichi Kamyoma. Ya, jurus kedua ini kita mulai pivot kan ini. Ya. Maju mundur ada nggak itu langkah maju mundur? Ada. Ini Pigma. Itu bukan dari ke samping itu, bukan maju toh. Ini maju. Sama bisa juga maju ya. Ini ke pinggir. Kan saya kan ngarahnya ke sana. Jadi kan maju. Iya. Kalau ke depan, ke belakang bisa sama, juga. Bisa juga. Tapi tetap jaraknya kecil ya kuda-kudanya ya. Kuda-kudanya kecil ya. Nggak besar. Ya. Tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan kita lawan pegulat ya harus mungkin agak besar kakinya. Kalau kecil nggak bisa. Nah, itu berat badan kalau maju mundur itu 50-50 atau beda? 50-50. Separuh-separuh. Separuh-separuh. Kalau kanan kiri itu sejajar 50-50. Ya, nggak mati. Apa bisa berubah? Bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, tapi secara kok jadi maksudnya gini, bisa berubah secara kebutuhan, tapi kalau lagi dalam posisi netral dia 50-50 gitu. Oh. Iya. Jadi nggak mati 50-50 terus nggak, kadang 60-40. Nggak selalu begitu ya? Nggak selalu, tapi kalau netralnya 50-50. Silakan kalau ada yang bertanya yang lain. Terima kasih Pak Suharjono. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, masih ada waktu. Ini kaitannya dengan Bruce Lee itu gimana Pak Albert ceritanya? Ya, Bruce Lee ya dulu ceritanya belajar di Leju, apa betul langsung muridnya Yip Man atau cuman sebentar atau sudah lulus atau bagaimana itu? Ya, Bruce Lee itu karena ilmunya katanya dari Yip Man. Ya,
Jadi itu Bruce Lee itu belajar sama Ip Man, tapi dikasih dulu ke sesiungnya ya, namanya Wong Sun Leong. Ya, nah dia berlatih sama Wong Sun Leong, belum selesai latihannya kalau nggak salah baru Samkyu ya, baru jurus kedua, itu saya juga kurang ingat ya. Udah gitu dia harus ke Amerika. Ya, nerusin sekolah di Amerika dan kerja di Amerika gitu. Jadi udah putus gitu Wing Chun-nya di sana. Nah, cuma dia pinter, dia jenius ya. Dia latihan terus. Nah, di sana dia develop ilmu baru yang menurut dia itu lebih bagus dan lebih free flow ya. Bisa dibilang dia penggabungan dari beberapa jurus ya. Jadi Jeet Kune Do-nya dia itu dasarnya itu dari Wing Chun dicampur dengan anggar, fencing, dicampur dengan boxing, ya, sama tendangannya dari karate gitu. Oh, jadi ada unsur bela diri lain ya, bukan murni yang diajarkan Wing Chun ya. Makanya kan disebutnya kan dia kan Bruce Lee kan sampai Dana White ya yang UFC itu kan dibilangnya father of MMA kan. Karena dia orang lain belum sparring, dia udah sparring pakai glove gitu. Jadi dia udah pikirannya udah jauh di depan kita. Itu kita kalau ngomong tahun berapa itu kan? 60-an gitu. 60, oh ya. 70-an gitu. Ya, 74. Iya, 60-70 dia udah sparring pakai glove, dia udah campurin bela diri ini sama itu. Ya kan? Dan dia udah bikin buku segala macam. Ya. Jadi ya bisa dibilang cukup pinter ya. Ya, jenius ya. Karena umur 30 udah menguasai banyak ilmu ya. Udah meninggal 32. Ya, 32 meninggal. Iya. Ya. Tapi sekarang murid-murid Bruce Lee apa masih meneruskan atau masih beralih ke ini cari aliran tetap Jeet Kune Do masih dipertahankan? Masih ada di Amerika. Masih ada ya. Masih ada. Ini dari Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto kalau mau bertanya sendiri. Masih ada waktu. Pak Haryanto mana? Pak Haryanto Harmonika ya. Pak Haryanto ada? Sambil nunggu ya. Siapa lagi? Pak Badar yang biasa bertanya ini, Pak Badar jauh-jauh dari Papua. Mau bertanya silahkan. Ada yang belum dijawab, silakan langsung bertanya ya. Kalau ada di chat yang tadi belum terbaca. Tadi counter serangan Muay Thai udah ya. Yang tadi counter serangan Muay Thai menerima tendangan, apakah ada tekniknya itu menerima tendangan lawan yang versi? Ada dong. Ada ya, dilatih ya. Jadi nggak cuma menerima ya. Nggak, berat badan kita ditaruh di sana, kita nggak cuma nerima tapi kita ada latihannya, jegal kakinya, susah saya jelasinnya. Harus. Intinya ada teknik latihannya untuk memotong serangan tendangan ya. Ya ada, atau bisa ditangkap juga bisa. Ya. Ada. Jadi pertanyaan bisa. Dari Pak Chandra. Atau di gini juga bisa, sorry. Ya. Oke. Ya. Di gini juga bisa. Diambil ya. Ya, diambil juga bisa. Jadi waktu kita bisa tergantung, kalau misalkan kita nggak keburu ngambil, kita nerima terus kita balas di sini. Kalau kita kelihatan ini kita bisa ambil ke sini. Ya, terus kita balas di sini juga bisa. Jadi bukan terimanya bukan dengan lutut ya. Ada yang menanya ini, Pak. Enggak, bukan dengan lutut ya. Ya, bukan. Lutut nanti takut cedera ya. Ya, karena itu nanti tidak jadi kita pak kuat. Ya, siapa yang lebih kuat tulang kering ya. Ya, tidak diadu. Prinsipnya tetap tidak diadu. Ya. Kemudian jumlah jurus ditanya Pak Haryanto. Tadi udah disebut ya, ada 3 ya. Xiao Lim Tao, kemudian Samkyu, sama yang terakhir apa ya? Piu Chi ya. Piu Chi lah, ini Piu Chi kira-kira untuk berapa tahun menguasai ini? Setelah Xiao Lim Tao mungkin 1-2 tahun. Untuk kurikulum ya.
Ini bicara Ya. kurikulum. Kalau kita bicara gerakannya doang mah gampang belajarnya Ya. ya. Tapi Ya. kalau mau dapat sama isi-isinya ya Ya. butuh waktu ya. Nah, Mungkin ya Si Unimtal sendiri juga mungkin harus ya kalau mau bagus ya setahun mungkin. setahun ya dasar, Ya. kemudian ya, Samkyu, setahun. tahun, baru Ya. terakhir baru bisa Oke. sedikit ya. Itu belum isinya Ya. ya. Baru casingnya Ya, doang. ya yang tahu setahun ya. udah ada isinya lah. Udah ya. Ya. Kan jurusnya simpel. Jadi banyak orang sekarang kepikirnya instan ini belajar. Kemarin ada online apa ya? Wah, kok lama sekian tahun, maunya seminggu bisa, nggak ada ya. Iya, pelatihannya diadaptasiin lah. Kalau misalkan senang yang instan-instan, ya kita juga diadaptasiin. Ya, biasanya yang supaya belajar dari online kepikirnya instan, ya nggak bisa berarti ya. Kalau mau ya, nanti instan lama-lama harus balik lagi juga akhirnya kalau mau jago juga ya harus latihan jurus lagi kan. Balik lagi ke sana. Ya, udah terjawab ya Pak Arianto, ada 3 jurus inti. Ya, silahkan nanti bisa dilihat di ulangan YouTube ini atau di link YouTube yang lain. Apalagi Pak Suarjono, silahkan kalau mau bertanya. Ya, sekarang muridnya ada berapa ini, Pak Albert? Di Bandung aja ya? Murid kalau murid dari dulu ya, murid yang aktif dan nggak aktif ya mungkin ada sekitar 10 lah. Ya, cuma kan sekarang lagi masa pandemi kayak gini ya, jadi otomatis berkurang gitu kan untuk yang aktifnya. Saya sih nggak iniin lah, saya sih cuma seneng ngajar aja gitu. Jadi ya kalau misalkan muridnya rajin dan seneng ya saya hayu gitu, berapa juga hayu aja gitu. Oh iya. Kebanyakan yang belajar sebentar-sebentar ya, yang serius memang sedikit ya. Kita di Bandung kelompok kecil, dari dulu ya sekitar 20 orang, keluar masuk, susah mencapai 30 juga. Iya. Iya. Di Taichi juga sama ya, kelompok kecil Ya, yang setia sampai lebih dari 10 tahun kelihatannya kelompok kecil ya. Ya, yang serius, betul. Kalau yang belajar keluar masuk mungkin banyak, tapi itu hanya sepintas-pintas. Iya. Saya berarti dengar sudah berapa tahun di Bandung ini? Gimana? Perguruannya ini sudah berapa tahun ini ya? Sudah berapa tahun? 6 tahun. Sudah berapa puluh tahun ya? 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun mungkin ada. Oh, 6 tahun. Nah. Kemudian dulu yang pernah ikut Taichi Pushen ada ya, murid Pak Albert ya, waktu belajar. Ada. Ya, ikut ya di ada. Di Jakarta ya. Jakarta. Ada ya. Ya. Jadi kalau ada kompetisi bisa dicoba juga karena hanya menghilangkan pukulannya aja, tapi teknik nempelnya masih mirip-mirip ya. Ya buat refreshing murid-murid, kalau nggak diadu biasanya gatal juga. Ini Pak Jojo ada masuk, kelihatannya masih ada. Pak Jojo, silakan. Ya, ada. Siapa lagi yang bertanya? Masih ada waktu sedikit sebelum. Ya. Dulu ya 20 tahun lalu waktu saya ke Bandung ada penataran wasit juri. Kebetulan ada salah satu mengatakan beliau dari Yungchun Bandung. Itu sudah lama loh. Apa sebelumnya itu ada Yungchun juga di Bandung ya, Pak Albert? Ya, mungkin ada ya. Dia ngomong aliran Yungchun apa dia belajar apa perguruan, saya nggak tahu itu, lupa itu, sudah 20 tahun. Ya. Ada nggak? 20 gitu, tahun yang lalu kira-kira di Bandung. Ya. Saya nggak gitu tahu juga tentang orang lain gimana ya, perguruan lain bagaimana, saya kurang tahu ya. Apa lain ya alirannya ya? Fokus gitu ya. Saya cuma fokus sama ngajar yang saya rasa buat saya berguna ya, dan sama murid-murid yang dekat-dekat aja
gitu ya. Jadi saya nggak, kalau kayak urusan perorganisasian apa segala gitu, saya nggak terlalu tahu lah tentang masalah itu. Jadi apakah terbilang perguruan Wing Chun lain apa benar atau salah, saya nggak mau lari ke sana. Ya. Ya, di Bandung memang ada beberapa tempat untuk berlatih itu di Oh, Bandung. ada berapa ya? Ada beberapa. Wing Cuma Chun juga ya? Iya, cuman kita nggak tahu apakah aliran mana nggak tahu ya. Oh iya, Karena betul, kalau betul. ada acara apa itu sering demo juga mereka ya. Bareng Tai Chi juga, grup Tai Chi kita demo, grup Wing Chun yang lain itu. Ya ada demo itu. Banyak kan waktu ada acara-acara ya menjelang Imlek lah apa ya, Cap Gome ya itu. Kita kadang-kadang Tai Chi diundang itu di Viara, itu ada teman-teman Wing Chun yang lain, Raga juga, tapi kita nggak tanya aliran mana. Karena alirannya banyak. Gitu-gitu nggak enak lah. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain, kalau nggak ada kita bisa tutup. Ini udah jam berapa? Ya, 10 menit. Ya, bentar menjelang akhir ya. Silakan last question. Pertanyaan akhir, 1-2 pertanyaan kalau masih ada. Jadi dulu Pak Albert kan pernah belajar Tai Chi. Apakah Tai Chi kepake juga waktu belajar di Wing Chun? Atau mempercepat atau dong. Ya? Kepake sekali. Mempercepat ya. Sekali. Ya, memperlembut ya gerakannya ya. Ya kan. Softnya ada ya. Apa segala kan. Nah, jadi penting juga kan. Ya. Jadi sebetulnya kan Wing Chun bukan eksternal martial art, termasuk internal juga ya. Nyebutnya bagaimana itu? Apakah masih nyebut internal martial art alirannya? Kita udah nggak bilang aliran kita ya. internal eksternal tapi lagi ya. Tapi masih ada. Dua-duanya harus ada ya. Ya. Gitu. Internal dan eksternal harus jadi ada ya. Gitu, nggak bisa cuma satu. Gitu. Masih ada lembutnya ya, nggak keras terus ya. Ya. Ya, Pak Haryanto, silakan kalau ada pertanyaan langsung. Jadi ada pertanyaan dari. Ya Pak Albert. Ya, silakan. Sorry, muncul nih. Masih bisa ada waktu ya. Ya, silakan. Kalau di Wing Chun itu berapa banyak jurusnya ya Pak Albert? 3 kan tadi. 3 jurus tangan kosong. Saya tadi pertama nggak ikutin soalnya. 3 ya. 3 ya. 3 dalam setiap seksi atau section atau bagiannya itu berapa banyak kembangannya ataupun gerakannya gitu? Waduh, kalau dipecahin berapa jurus dalam satu jurus gitu ya? Bagian. Saya nggak inget Pak. kalau dipecah begitu dalam satu jurus ada berapa jurus gitu maksudnya ya? Wah, gini, banyak. Misalkan tadi Pak Albert bilang ada 3 jurus. Dalam jurus itu ada berapa langkah gitu loh? Iya banyak. Ya itu saya nggak ingat kalau ditanya begitu, saya nggak saya hitung ya. Oh banyak ya? Berapa langkah? Ya, iya panjangnya. Jurusnya jurus panjang atau jurus pendek atau jurus sedang gitu loh? Sedang. Sebab gini, saya ini senang olahraga, jadi ada niat-niat juga ngelihat kamu tadi peragain begini, waduh enak juga ini. Sehat kan gitu kan? Ya. Jadi di panjang, nggak pendek, ya sedang lah. Di Wing Chun tidak menyebut jurus 13, 24, 37 ya, tapi nyebutnya tadi dengan namanya tadi 3. Xiu Lim Tao, kemudian Samkyu dan sama Piu Chi. Ya, yaitu satu jurus berapa gerakannya nggak disebutkan, tinggal mau pelatih pelan atau cepat bisa sampai 30 menit katanya tadi. Satu jurusnya. Kalau dilatih pelan. Kalau mau cepat bisa lebih cepat ya. Kira-kira seperti itu tadi. Nggak disebut jurus 37 seperti Tai Chi ada 37 nama ya. Nah, di Wing Chun kelihatannya nyebutnya langsung judulnya aja. Xiu Lim Tao, Samkyu dan Piu Chi ya. Dan dari situ bisa mengetes apakah seseorang udah lama berlatih ya, Albert ya. Ya kelihatan. Kelihatan sekali ya. Kelihatan.
Ini pertanyaan dari Asus ya, tuh Asus. Ini ya, HP-nya Asus kali ya. Ya. Itu yang cerita di film itu. Apakah betul itu istri pesilat atau apa ini maksudnya? Dimulai seorang pesilat, cerita maksudnya cerita legenda yang difilmkan apa cerita Wing Chun yang ini apa fiktif itu ya? Fiktif. Fiktif ya, yang Ya. Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3 itu fiktif ya? Bukan, ini bukan yang cerita Ip Man. Itu kalau yang cerita yang itu kan yang dari biksu itu bikuni Mui terus ngajar ke Yim Wing Chun hebatnya jadi cewek gitu. Ya itu sih bisa dibilang ya itu cuma cerita aja ya. Bukan kebenarannya. Belum tentu benar ya. Jadi belum tentu itu otentik tapi hanya cerita ya. Cerita. Ya. Kalau penciptanya siapa ya Pak? Penemunya Wing Chun ini Pak Albert? Penemunya Wing Chun itu kalau ini ya makanya susah ya kalau diomongin begitu ya penemunya. Kita mau ngomongnya ini gimana nih dalam sisi saintifik atau dalam sisi legenda? Saya nanya dulu. Mungkin yang benarnya aja gitu, apa adanya gitu ya. Yang benarnya apa adanya aja. Itu yang kita tahu itu dari opera di ya yang tadi saya bicara yang awal dari opera di Guangzhou itu yang kita tahu ada jejak sejarahnya bahwa di situ ada Wing Chun. Itu dari opera. Oke. Nah, ini baru tahu loh saya ini. Ya. Yang selama ini yang saya dengar kan itu ya, yang wanita lah, legenda berarti itu ya. Itu legenda ya. Nah, kita nggak bisa tahu kebenarannya dari mana. Tadi ada yang nanya itu apa bikuni. Memang bikuni awalnya kalau legendanya kita bicara legenda ya. Oke, jadi saya legenda ya. Legendanya itu kan dari Shaolin itu kan waktu itu katanya Shaolin Selatan itu dibakar terus udah gitu ada 5 yang keluar dari Shaolin itu salah satunya ada bikuni namanya Umui Sitai ya. Umui itu Umei ya. Umui itu ngajar ke satu perempuan namanya Yim Wing Chun. Nah, dari Yim Wing Chun itu baru turun sampai ke opera gitu. Itu legendanya ya, gitu ya. Tapi kebenarannya nggak tahu ya. Oh, gitu. Ya, kelihatannya cukup ya, Pak Arianto. Ada lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Suharjono menutup acara hari ini. Ya, sebelumnya nanti acara minggu depan karena ini menjelang akhir tahun, kita agak refresh sedikit, tidak bicara tentang Tai Chi dan bela diri supaya lebih ringan. Kita bicara sedikit mengurai atau melihat apa yang telah lewat atau yang akan datang. Nah, ini ada kebetulan teman kita juga menguasai tentang kalau sekarang namanya metafisika apa ya metafisik atau ya nanti kita dengerin aja besok untuk yang topik yang agak ringan itu ilmu sebetulnya kalau zaman dulu nyebutnya seperti memprediksi tapi sekarang sudah jadi ilmiah ya. Ramalan apa? Ya seperti ramalan tapi bukan ramalan katanya. Tapi nanti kita lihat sendiri apa yang dimaksud. Tapi itu dengan dasar pengalaman yang ribuan tahun dari budaya Chinese ya. Jadi saya sendiri beberapa teman yang menanyakan kepada dia juga katanya ya bagus ya. Ya, tapi itu namanya prediksi ya. Seperti ulasan atau teropong ekonomi itu ya. Kan kita nggak tahu kejadian ekonomi tahun depan bagaimana, tapi pakar ekonomi sudah bisa itu kira-kira inflasi sekian, tapi bukan meramal dengan kosong ya. Ada dasarnya dengan ini, dengan ilmu dia lah ya. Nanti kita dengarkan. Mungkin teman-teman yang punya usaha lah apa yang kepengen kira-kira usaha apa yang paling bagus. Karena kejadian saat ini kan sudah diprediksikan kira-kira 20 tahun yang lalu ya, sama pakar-pakar masa depan itu akan tiba saatnya
era media sosial yang akan menguasai itu teknologi informasi. Kita baru tahu sekarang benar-benar sampai kita tergantung sama internet, ya. Kemudian sekarang pandemi dengan Zoom, sebetulnya jauh-jauh hari yang siap dengan teknologi akan menguasai, ya, termasuk negara yang tidak menguasai teknologi akan tertinggal. Ya, itu seperti itu. Jadi sebetulnya bukan ramalan kosong, tapi sudah ada dasar-dasarnya. Ya, nanti coba kita minggu depan mengikuti apa yang dimaksud dengan metafisik atau apa itu. Ya, silakan Pak Suharjono menutup acara hari ini. Ya, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada Pak Albert yang telah memberikan uraian yang menarik tentang Yung Chun, ya. Ternyata kita juga baru tahu Yung Chun itu banyak alirannya. Dan metode latihannya terutama untuk Haichi Duisho itu ada banyak kemiripan. Atau sebetulnya kalau yang latihan Haichi Duisho tidak ada salahnya juga berlatih Yung Chun, ya. Tangannya itu baik sekali. Yang dulu saya kira itu tangannya kuat, ya, bisa benturan dengan kayu, ternyata tidak demikian, ya. Yung Chun itu sebetulnya halus, ya, bukan benturan tapi gesekan aja. Nah, ini mungkin bisa dipakai, ya. Jadi kalau kita mau belajar keunggulan dari semua aliran bela diri, maka pasti kita akan maju, ya. Nah, ini hari, ya, kita telah menyaksikan, ya, atas mengenai kuda-kuda, ya. Saya kira juga Yung Chun itu hanya sejajar selalu, ya, karena kalau latihan dengan kayu atau seperti itu. Tapi ternyata tidak, ada maju mundur. Ini juga ada persamaan dengan Tai Chi, aliran Sun, ya. Sun Bai itu, Sun Style, kuda-kudanya juga sama, maju mundurnya itu namanya kenpu, mengikutin, ya. Jadi sekali lagi semua bela diri sebetulnya sekeluarga, ya. Pasti ada benang merahnya karena tujuannya satu, yaitu untuk bela diri. Ya, jadi kita terima kasih sekali, ya, bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak. Ya, dari ADNI kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Sekian, terima kasih. Selamat malam, ya, ini sudah hampir malam. Ya, Pak Gio. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, mungkin bisa bermanfaat, ya. Apa yang cocok bisa diambil. Yang belajar Tai Chi juga bisa menimba ilmu dari bela diri yang lain, tidak tertutup. Karena sekarang eranya era mix, ya, bercampur, ya. Tidak bisa murni satu aliran aja. Yang mau untuk kesehatan juga bisa diambil intinya, karena banyak bela diri juga diambil intinya saja, kemudian ada yang berlatih untuk kesehatan, ya. Mungkin demikian acara hari ini, kita selesai kira-kira 2 jam penuh. Untuk replaynya yang mau melihat ulang detail dari diskusi hari ini yang tadi diuraikan panjang lebar, akan kami siapkan di link YouTube yang akan diupload ya minggu ini atau hari Selasa Rabu biasanya sudah selesai. Nah, demikian, sampai bertemu di acara berikutnya. Silakan menyampaikan salam masing-masing. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di. Terima kasih, ya. Ya, terima kasih Pak Albert dan Ya, temannya. terima kasih untuk terima semuanya. Ya, yang Thank you semuanya. Kosinan di Singapura, ya, masih, ya. Ya, Kapan masih. kembali? Silakan Kembalinya ditunggu. belum tahu. Natalan Tahu, kembali. ya. Ya. Belum tahu. Ya. Ya, Soalnya mudah-mudahan sekarang mah ya
bisa reuni lagi, latihan bersama Iya. di satu saat. Nanti kalau udah nggak pandemi, ya. Iya. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Ya. Ya, cukup kita end ya. Kita host Iya. masih megang saya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di acara minggu depan dengan acara yang untuk melengkapi wawasan kita ya. Jadi ada yang bilang kita berlatih Tai Chi tidak dengan hanya Tai Chi akan dilengkapi dengan wawasan yang lain ya. Ini salah satunya ya. Jadi kalau hanya satu ilmu nanti zaman sekarang udah ketinggalan ya. Karena versinya udah mix, ilmu pengetahuan juga bertambah, tidak cukup satu ilmu tapi saling melihat, diambil yang baiknya saja. Ya, terima kasih Pak Albert, Pak Suharjono dan teman-teman semua. Ya. Sampai bertemu. Ya, sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih. Ya, kita end ya. 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 Oh ya, dengan Pak Suharjono masih ya. Masih. Oh ya. Untuk Masih ada. acara bulan Januari, Sifu Bill udah dikabari ya. Sifu Bilau. Sudah ya, tanggal 9. Tanggal Tapi 9 dia ya? belum itu kesambutannya belum. Ya. Tapi ya, sampai kemungkinan Bersedia. bisa. Ya. Ya, nanti kita siapkan lagi Ya, acara nanti saya untuk... kabari lagi. Ya, terima kasih Pak Suharjono. Ya, baik. Ya. Saya pamit dulu. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Di end kok ya? Ya. Mau di